Baca Buku Channel. 3. Regulasi penyiaran komunitas. Di banyak negara demokratis, media penyiaran komunitas telah diakui dalam kebijakan media nasional. Bahkan, secara umum, negara dan swasta justru mendukung keberadaan media penyiaran komunitas melalui alokasi frekuensi dan donasi dana yang tidak mengikat. Dalam konteks makro, media penyiaran komunitas juga banyak digunakan untuk menguatkan ikatan kelompok atau grup entisitas tertentu, selain sebagai penyedia berita dan informasi komunitas. Komunitas oleh banyak pihak dilihat sebagai a relatively limited geographical region, atau lihat di Jankowski 2002, yang bisa meliputi lingkungan desa atau kota. Determinan geografis ini sering dikontraskan dengan community of interest, di mana anggota komunitas berbagai interest kultur, sosial, dan bahkan politik yang sama. Maka penyiaran komunitas menunjuk pada radio, televisi, dan jaringan elektronik di lingkungan komunitas yang menampilkan siaran yang merefleksikan, mewakili, dan meliputi anggota-anggota komunitas. E.D. Hollander dalam Jankowski tahun 2002 menegaskan bahwa dalam konteks community communication, individu tidak dilihat sebagai elemen dari mass audience, tapi dilihat sebagai anggota dari komunitas yang spesifik. Komunitas yang dimaksud bisa berupa geographical community, community of interest, atau keduanya. Dalam kasus geographical community, individu dianggap sebagai anggota komunitas dalam kapasitasnya sebagai warga atau citizen di wilayah tertentu. Kapasitas tersebutlah yang menyebabkan relevansi individu dengan isi siaran media penyiaran komunitas. Isi siaran bukan tentang politik nasional, misalnya, tapi lokal. Begitu juga siaran tentang olahraga, kriminalitas, dan seterusnya tidaklah bersifat nasional tapi lokal. Keanggotaan media penyiaran komunitas tidak melulu berbasis geografis, tapi bisa juga jenis kelamin atau agama, etnik, atau kebudayaan. Karenanya komunikasi komunitas bukanlah tentang orang secara umum, tapi tentang individu secara spesifik. Dalam konteks penyiaran komunitas, dikenal pula istilah public access television dan community television untuk televisi. Sedangkan untuk radio, dikenal istilah popular educational radio, seperti dapat dijumpai di Amerika Latin, rural bus radio di Afrika, dan free association radio di beberapa wilayah Eropa. Sedangkan untuk jaringan elektronik, istilah yang digunakan antara lain public education network, public access network, civic network, free net, digital cities, dan community network. Di Eropa sendiri, Inggris, Belgia, dan Belanda, penyiaran komunitas mulai berkembang sejak pertengahan tahun 1970-an. Di Swedia, eksperimen radio dengan lingkungan mulai tahun 1979. Di Jerman Barat, tahun 1976 diluncurkan proyek televisi komunitas, dan terakhir tahun 1984 Denmark menyelesaikan program televisi komunitasnya. Dengan mengutip Girard dalam Jankowski 2002, mendefinisikan radio komunitas sebagai
sejenis radio yang didirikan untuk melayani masyarakat, yang mendorong ekspresi dan partisipasi, dan yang berisi kultur lokal. Tujuan radio komunitas adalah untuk memberi suara mereka yang tak dapat bersuara, yaitu kelompok-kelompok yang termarginalisasi jauh dari pusat kota, yang populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar. Radio komunitas juga bertujuan untuk memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan stasiun. Bentuk partisipasi tersebut bisa dalam level kepemilikan, program, manajemen, direksi, dan pembiayaan. Sedangkan untuk community network, Jankowski mendefinisikannya sebagai local-based, local-driven communication and information system designed to enhance community and enrich life, yakni sistem informasi dan komunikasi yang berorientasi pada nilai-nilai kelokalan dengan tujuan untuk memperkaya dan mengingatkan kehidupan lokal. Jaringan ini sering dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara organisasi komunitas dan institusi seperti kampus, perpustakaan, dan pemerintah lokal. Tujuan lain yang bisa dikembangkan dari jaringan komunitas lokal adalah sebagai penyedia informasi turisme dan bisnis lokal untuk merangsang keterlibatan komunitas dalam bidang pembangunan dan politik. Secara umum, penyiaran komunitas memiliki ciri 1. Tujuan untuk menyediakan berita dan informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan medium untuk komunikasi anggota komunitas, dan untuk menguatkan keberagaman politik. 2. Kepemilikan dan kontrol dibagi di antaranya warga, pemerintahan lokal, dan organisasi kemasyarakatan. 3. Isi diproduksi dan diorientasikan untuk kepentingan lokal. 4. Produksi melibatkan tenaga non-profesional dan sukarelawan. 5. Distribusi melalui udara, kabel, dan jaringan elektronik. 6. Audien biasanya tertentu seperti dibatasi wilayah geografis. 7. Pembiayaan secara prinsip non-komersial, walaupun secara keseluruhan meliputi juga sponsor perusahaan, iklan, dan subsidi pemerintah. Sedangkan yang membedakan media penyiaran komunitas dengan media massa adalah: pertama, perbedaan skala operasi. Media penyiaran komunitas relatif beroperasi dalam wilayah yang lebih kecil. Kedua, dalam media penyiaran komunitas, baik pengirim, sender, maupun penerima, receiver, memiliki kesamaan kepentingan atau common interest, karena keduanya merupakan anggota yang sama dari suatu komunitas yang juga memiliki kesamaan latar belakang. Ketiga, image media massa sebagai pilar demokrasi menjadi semakin dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam demokrasi terkandung juga prinsip participatory demokrasi, sesuai yang sulit ditemukan dalam media massa dewasa ini. Tidak seperti media penyiaran komunitas lain, media penyiaran komunitas memiliki dua kendala. Pertama, produksi dan transmisi program terkadang dilihat sebagai dominan yang eksklusif dari stasiun penyiaran nasional. Kedua, legalitas distribusi melalui jaringan kabel melibatkan pula institusi telekomunikasi nasional. Ketergantungan tersebut secara krusial mesti ditata dalam bentuk kebijakan media yang demokratis
karena di satu sisi kecenderungan untuk mengomersialkan alokasi frekuensi dan jaringan kabel sangat besar. Dalam praktiknya, di banyak negara Eropa, dengan pengecualian beberapa negara seperti Swedia, kemunculan media penyiaran komunitas memang bukan atas inisiatif dari pemerintah, tapi tekanan atau pressure secara terus-menerus. Dalam konteks tersebut, regulasi media penyiaran komunitas paling tidak berisi tentang kebijakan televisi kabel dan kebijakan regionalisasi penyiaran nasional. Kebijakan kabel tidak hanya mengatur televisi kabel komersial, tetapi juga tentang alokasi televisi komunitas. Jaringan televisi kabel mesti dilihat sebagai to consumption dan to communication. Pada saat yang sama, ide Hollander dalam Jankowski 1992, reposisi demikian memungkinkan televisi komunitas dapat berkompetisi dengan stasiun kabel layanan lain seperti TV satelit, information channel, video text, dan public access channel, dan dapat mendorong stasiun televisi komunitas untuk lebih profesional dan menarik. Khusus tentang radio komunitas, untuk mencapai potensial audiens yang lebih besar, perlu dipertimbangkan alokasi frekuensi FM dengan kekuatan rendah. Hal tersebut di samping untuk mengefektifkan distribusi dibanding dengan kabel, juga pada saat bersamaan menciptakan iklim kompetisi dengan radio komersial. Yang perlu digariskan secara lebih tegas adalah batasan komersialisasi penyiaran komunitas yang terjadi di Italia misalnya. Secara de facto, radio penyiaran komunitas di sana lebih berubah menjadi penyiaran komersial nasional karena secara akumulatif media penyiaran komunitas di Italia hampir sepenuhnya dikuasai oleh Berlusconi. Ide Hollander dalam Jankowski 1992. 4. Regulasi penyiaran publik. Eric Baran dalam Mandel tahun 2000 mengelaborasi ciri media penyiaran publik atau public service broadcasting sebagai media yang 1. Tersedia secara general geografis. 2. Memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional. 3. Bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun kepentingan komersial. 4. Memiliki imparsialitas program. 5. Memiliki ragam varietas program dan pembiayaannya dibebankan kepada pengguna. Terinspirasi oleh Laswell 1946, Senjaya 2001 menguraikan fungsi sosial media penyiaran publik yang cukup signifikan, yaitu sebagai 1. Pengawas sosial atau social surveillance, yaitu merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 2. Korelasi sosial atau social correlation merujuk pada upaya pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, atau antara suatu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus. 3. Sosialisasi atau socialization merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi
ke generasi lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Dengan mengutip McQuillan Senjaya 2001, selanjutnya menguraikan urgensi media penyiaran publik adalah untuk menjunjung nilai-nilai yang banyak ditinggalkan oleh media komersial seperti independensi, solidaritas, keanekaragaman, opini dan akses, objektivitas, dan kualitas informasi. Secara filosofis, urgensi kehadiran media penyiaran publik berangkat dari kehidupan publik yang dilihat dari posisi sebagai warga masyarakat hanya dalam dua ranah, yaitu dalam lingkup kekuasaan dan lingkup pasar. Pandangan dikotomis ini mengabaikan kenyataan lainnya, yaitu adanya ranah publik yang diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan yang bersih dari kekuasaan dan pasar. Habermas menyebut ranah ini sebagai ranah publik atau public sphere. Menurut Habermas, dalam Barat 1995, pada awalnya media dibentuk dan menjadi bagian integral dari public sphere, tetapi kemudian dikomersialkan menjadi komoditas atau commodity melalui distribusi secara massal dan menjual khalayak massa ke perusahaan periklanan, sehingga media menjauh dari peran public sphere. Pada saat yang sama, Ashadi tahun 2001 mengatakan bahwa civil society dapat diwujudkan antara lain dimulai dari paradigma yang menggerakkan dinamika kehidupan publik yang berbasis nilai kultural. Nilai kultural ini merupakan pemaknaan atas setiap kegiatan dalam ranah publik. Ini dapat dilihat dengan dua cara. Pertama, secara negatif, yaitu dominasi dan monopoli kekuasaan dan pasar harus dijauhkan dari kehidupan publik, dan secara positif membangun otonomi dan independensi institusi nasional sosial. Maka membangun civil society pada dasarnya adalah membalik arus utama yang tadinya dari kekuasaan negara dan pasar ke warga menjadi dari warga ke kekuasaan negara dan pasar. Untuk itu diperlukan ranah publik yang secara relatif memiliki otonomi dan independensi, yang di dalamnya berlangsung kegiatan kultural dan berbagai aspek kehidupan fungsional. Civil society sebagai format baru kehidupan publik diharapkan dapat menjadi visi bersama penyelenggaraan media massa. Dari visi yang semacam itu dapat dibayangkan misi yang perlu dijalankan sesuai dengan fungsi media penyiaran dalam ranah publik. Dalam konteks reformasi kekinian, mestinya terbuka peluang untuk membangun format baru atas keberadaan media penyiaran pemerintah, RRI atau TVRI, menjadi institusi otonom dan independen yang menjalankan fungsi kultural dalam ranah publik. Selanjutnya, menurut Ashadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kehadiran media penyiaran publik di Indonesia, yaitu 1. Telekomunikasi sebagai basis material. Keberadaan media penyiaran publik bertumpu pada ranah domain telekomunikasi, yaitu fasilitas transmisi sinyal. Setiap transmisi menggunakan jalur telekomunikasi berupa gelombang elektromagnetik yang dikuasai negara. Regulasi penyiaran publik harus menjamin pengelolaan spektrum gelombang tersebut dalam bingkai penguatan publik. 2. Orientasi fungsi publik sebagai basis kultural. Basis kultural dari keberadaan media penyiaran publik sebagai institusi publik ditentukan oleh nilai bersama atau shared value yang menjadi dasar keberadaannya. Nilai dasar ini mulai dari ketentuan hukum, kebijakan negara, serta konsensus yang tumbuh di lingkungan masyarakat tentang orientasi dan fungsi sosial kultural yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik. Nilai bersama ini diharapkan dirumuskan oleh kaum
profesional penyiaran publik sebagai titik awal dalam penghayatan atas orientasi fungsional kelembagaan. 3. Sistem jaringan publik. Sistem penyiaran publik pada dasarnya berupa ranah jaringan atau network penyiaran dan stasiun penyiaran. Masing-masing ranah ini dapat memiliki pola orientasi fungsional yang spesifik, serta pola hubungan institusional satu sama lain. Rumusan kedua macam pola ini diperlukan sebagai dasar sistemik kelembagaan penyiaran publik. Keberadaan media penyiaran publik juga ditentukan oleh dukungan sosial dan finansial. Secara konkret, dukungan ini diwujudkan melalui adanya stakeholder yang berfungsi untuk mendorong dan mengawasi jalannya fungsi kultural penyiaran publik dan memberi dukungan sistem finansial beroperasinya penyiaran publik. 4. Code of Conduct profesi dan institusi. Code of Conduct dimaksudkan untuk memelihara standar profesi. Biasanya mencakup visi dan misi yang menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja kaum profesional. Bertolak dari sikap terhadap masyarakat dan pemaknaan atas hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan dalam konteks makna sosial dari media penyiaran publik. Sebagai acuan standar tindakan profesional dan hasil kerjanya, suatu institusi memiliki dua sisi. Eksternal untuk menjaga makna sosial dari media massa dan internal sebagai dasar dalam penilaian evaluasi profesional sebagai bagian dalam sistem manajemen personalitas. 5. Sistem kontrol fungsi publik. Untuk menjaga agar institusi dapat berjalan dalam penyelenggaraan yang bersih, perlu dijunjung tinggi prinsip akuntabilitas terhadap stakeholder, khususnya dan publik umumnya. Akuntabilitas memiliki dua sisi, menyangkut parameter akuntabilitas akuntansi dan menyangkut prinsip akuntabilitas sosial untuk menjaga orientasi fungsionalnya kepada publik. Jika pertanggungjawaban akuntansi melalui lembaga audit publik maupun negara, maka akuntabilitas sosial perlu dipertanggungjawabkan kepada stakeholder dan lembaga yang relevan. Lewat akuntabilitas sosial ini, kontrol atas fungsi publik yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik dapat berjalan. B. Ekonomi politik media sebagai kompromi. Dalam diskursus ilmu komunikasi, terdapat dua aliran besar ekonomi politik media massa, yakni liberal dan kritikal. Liberal politikal ekonomi lebih melihat perubahan sosial dan transformasi sejarah sebagai suatu doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisasi dan menangani ekonomi pasar guna tercapainya suatu efisiensi yang maksimum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu. Isu dan fokusnya lebih terkonsentrasi pada struktur dan mekanisme pasar yang membuat konsumen memilih antar komoditas yang bersaing pada basis kegunaan dan kepuasan. Sedangkan kritikal politikal ekonomi pada awalnya lebih sebagai kritik terhadap liberal politikal ekonomi. Jika yang pertama sangat konkret pada isu-isu seperti free market demi keberlangsungan kebebasan individu dan karenanya menempatkan negara sebagai manajer, maka yang kedua melihat relasi antara agensi individu dalam tema liberal dan struktur pasar dan negara dengan lebih dinamis. Dinamisasi ini paling tidak tercermin dari tiga varian utama yang kemudian berkembang dalam aliran kritikal, yakni instrumentalis, strukturalis, dan konstruktivis.
Instrumentalis yang banyak dikembangkan oleh Herman dan Chomsky ini terutama hendak mengatakan bahwa terdapat superioritas agensi dan struktur. Strukturalis dikembangkan oleh Sudson memandang sebaliknya bahwa terdapat superioritas struktur atas agensi. Sedangkan konstruktivis seperti yang digagas oleh Golding dan Murdoch memandang bahwa terdapat saling keterpengaruhan atau interplay antara keduanya. Varian terakhir ini yang digunakan sebagai pisau analisis diskusi. Hal ini paling tidak dikarenakan 4 hal. Keseluruhan perbedaan yang menjadi varian konstruktivis digunakan dalam penelitian ini, terutama melihat tarik-menarik dan hingar-bingar yang menyertai seputar penyusunan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Pertama, ekonomi politik media konstruktivis melihat faktor ekonomi bukan sebagai penjelasan yang komplit atau complete explanation atas fenomena kemudian tidak seperti pada instrumentalis dan strukturalis yang memandang faktor ekonomi sebagai faktor determinan, sehingga segala sesuatu dapat dikaitkan secara langsung dengannya. Kedua, konstruktivis melihat bahwa negara dan kelompok kapitalis tidak selalu dapat menggunakan media sebagai instrumen mereka untuk mencapai apa yang diinginkan. Media selain beroperasi melalui struktur juga pada saat yang sama dipandang sebagai penghambat constraint struktur. Ada kontradiksi dalam struktur itu sendiri. Hal tersebut merupakan kebalikan dalam instrumentalis dan strukturalis yang melihat bahwa pemilik media selalu dapat menggunakan media sebagai instrumen dominasi untuk nilai ekonomi yang dikandung media. Ketiga, konstruktivis melihat struktur sebagai suatu informasi yang dinamis yang secara konstan terproduksi dan berubah melalui keseluruhan praktik sosial. Lagi-lagi ini tidak terdapat pada varian lain. Strukturalis misalnya justru melihat struktur sebagai sesuatu yang solid, permanen, dan tidak dapat diubah atau immovable. Keempat, konstruktivis melihat struktur sebagai sesuatu yang terbentuk melalui aksi-aksi sosial yang secara resiprokal juga membentuk struktur, sesuatu yang juga tidak dijumpai dalam varian ekonomi dan politik lain. Moskow 1996 melihat 4 futures ekonomi politik media. Pertama, ekonomi politik media merupakan studi tentang perubahan sosial dan transformasi sejarah. Sedangkan varian lain yang lebih bersifat kritikal, konteks sosial dan kesejarahan secara khusus lebih tertarik dalam menginvestigasi dan mendeskripsikan kapitalisme. Isu dan fokusnya terutama mengenai cara-cara bagaimana aktivitas komunikasi distrukturkan oleh distribusi yang tidak merata mengenai sumber daya material dan simbolik. Golding dan Murdoch 1992. Kedua, ekonomi politik juga bermaksud untuk menguji relasi-relasi sosial yang memengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial, atau kultural. Dalam konteks ini, bagi Mill misalnya, ekonomi politik merupakan satu di antara sekian dasar dalam memahami keseluruhan aspek sosial. Sedangkan bagi Moskow sendiri, relasi sosial yang dimaksud berarti bahwa ekonomi politik merupakan studi mengenai aturan-aturan yang menata hubungan individu dan kelembagaan. Oleh karena itu, seluruh bidang sosial pada dasarnya merupakan bidang analisis ekonomi politik. Ketiga, ekonomi politik berhubungan dengan nilai moral secara filosofis, artinya mengacu kepada nilai-nilai sosial.
The Ones About Ones, dan konsepsi mengenai praktik sosial. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan public goods merupakan referensi utama dari pernyataan moral yang mendasari ekonomi politik. Keempat, ekonomi politik memiliki karakteristik praksis, yakni suatu ide yang mengacu kepada aktivitas manusia dan secara khusus mengacu kepada aktivitas kreatif dan bebas di mana orang menghasilkan dan mengubah dunia dan diri mereka. Dalam konteks ekonomi politik media, terdapat 3 tolak ukur sistem sosial politik yang demokratis. Pertama, peniadaan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan dalam bentuk kepemilikan dan kekayaan dipandang sebagai penghambat partisipasi setiap anggota masyarakat ke dalam sistem politik yang ada. Kedua, pembentukan kesadaran bahwa shared consensus tentang pentingnya mengutamakan kepentingan bersama atau public interest di atas kepentingan pribadi. Setiap orang harus sadar bahwa kesejahteraan dirinya sangat bergantung pada sejauh mana tingkat kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini, budaya politik demokratis akan tumbuh subur di dalam masyarakat. Tanpa kesadaran akan keutamaan kepentingan bersama, maka budaya politik demokratis kehilangan substansinya. Ketiga, demokrasi membutuhkan sistem komunikasi politik yang efektif. Warga negara harus mempunyai keterlibatan penuh dan partisipasi yang tinggi terhadap proses-proses pembentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Komunikasi yang efektif menjadi penting ketika sistem sosial dan politik bertambah kompleks. Tanpa ini, mekanisme kerja sistem politik dan demokrasi akan terhambat. Pada situasi seperti inilah, diskursus kebebasan media menjadi bagian yang signifikan dan esensial dari pembentukan wacana dan pelaksanaan demokrasi. Anthony Sampson dalam McNair tahun 2000 menyatakan bahwa kematangan demokrasi tergantung pada sejauh mana informasi terdistribusi. A mature democracy depends on having an educated electorate, informed and connected through parliament. Tema demokrasi dengan demikian bisa diartikan sebagai suatu sistem sosial politik yang memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan individu. Hanya kebebasan tersebut baru akan berarti bila setiap individu warga negara dapat memperoleh informasi yang cukup serta memiliki keterlibatan dan partisipasi politik yang tinggi. Sebaliknya, ketiadaan informasi serta tertutupnya ruang politik bagi masyarakat hanya akan mempersulit warga untuk mempersoalkan proses alokasi kekuasaan dan sumber daya. Hubungan timbal balik bahwa demokratisasi media dalam pengertian pemberian power jurnalis media untuk bekerja sesuai dengan profesi dan etika jurnalisnya serta peniadaan faktor hegemonik dan interferensi pada gilirannya juga mendorong perkembangan iklim demokrasi. Halin 1986 menggambarkan relasi mutual tersebut dengan modelnya. Halin menyebut wilayah legitim untuk kontroversi sphere of legitimate kontroversi sebagai where objectivity and balance are sought. Suatu wilayah penerapan objektivitas dan keseimbangan tampilan media. Wilayah untuk konsensus, sphere of consensus sebagai motherhood and apply within this region. Journalists do not feel compelled either to present opposing view or to remain this intersect observe atau wilayah bebas berekspresi dan wilayah perbedaan, sphere of difference adalah wilayah di mana jurnalis tidak lagi bersifat netral. Ruang ini memiliki peran untuk mengekspos, mengutuk, dan meniadakan, exposing, condemning, and excluding dari agenda-agenda publik,
sehingga berseberangan dengan political consensus. Dengan menggunakan perspektif simbolik interaksionis, Halin juga melihat deviance bukan sebagai kondisi yang tidak berubah, an occurring and condition, tapi sebagai continually being interact with each other symbolic, yang selalu berinteraksi sebagai simbolik. Media secara kontinu menyediakan ide-ide baru, menetapkan norma-norma sosial, dan memetakan ulang sekaligus meredefinisi batasan-batasannya. Bagi Moskow 1996, ada 3 entry konsep dalam ekonomi politik media yang menarik untuk dikaji, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturisasi. Commodification yaitu proses pengambilan barang atau jasa yang bernilai dalam pemakaiannya dan mengubahnya dengan komoditas yang bernilai pada apa yang dapat dihasilkan pasar. Moskow 1996 mengidentifikasi 4 bentuk komodifikasi. Pertama, komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan data ke dalam sistem magna sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bisa dipasarkan. Kedua, komoditas khalayak, yakni proses media menghasilkan khalayak untuk kemudian menyerahkannya kepada pengiklan. Program-program media biasanya digunakan untuk menarik khalayak untuk kemudian pada gilirannya perusahaan yang hendak mengakses khalayak tersebut menyerahkan kompensasi material tersebut tertentu kepada media.